Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan melanjutkan dongengin manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 22. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 22 dibuka dengan keadaan panas, di mana saat itu Himeno yang sudah mabuk parah mengajak Denji untuk melakukan seks. Dengan polosnya, Denji pun menuruti apa yang diperintahkan Himeno, yaitu untuk membuka bajunya. Saat bajunya sedang dibuka, Denji pun bertanya-tanya pada dirinya, apakah tidak apa-apa melakukan seks dengan wanita yang mencemari ciuman pertamanya dengan muntahan? Seharusnya ciuman pertama Denji itu bersama Makima. Dan apakah tidak apa-apa jika Himeno mencabut keperjakaan dirinya? Ya wajarlah di sini Denji berpikir, karena wanita yang akan menjadi pasangan seksnya telah memberi ciuman muntahan. Tapi di sisi lain, salah satu mimpi Denji untuk berhubungan badan bisa terwujud. Dengan pasrah, akhirnya Denji pun membiarkan Himeno membuka pakaiannya. Himeno yang semakin agresif pun kali ini mencoba membuka celana Denji. Tapi saat sedang membuka celana Denji, Himeno merasa ada sesuatu di saku celana Denji. Dan itu adalah permen loli. Sambil memegang permen lolinya, Himeno bicara kalau itu menjijikan. Denji yang melihat permen loli itu pun teringat saat setelah dia mendapat ciuman muntahan dari Himeno. Saat itu, Denji sedang bersama Makima. Makima yang melihat raut wajah Denji terlihat kusut pun mulai menanyakan keadaan Denji dan menawarkannya untuk keluar agar bisa menghirup udara segar. Singkat cerita, Denji dan Makima pun mulai pergi pulang. Namun saat akan pergi pulang, Makima terlebih dahulu memberi Denji obat untuk mengobati rasa mualnya. Obat itu juga harus Denji minum sebelum tidur sambil dibarengi minum air. Seakan-akan tidak percaya dengan apa yang telah menimpanya, Denji pun bicara pada Makima kalau dia telah mendapat ciuman pertama yang menjijikan. Dengan wajah penuh penyesalan, Denji bertanya-tanya pada Makima soal meski dia bakal mencium banyak wanita nanti, Denji akan ingat ciuman rasa muntahan dari Himeno. Sambil mengeluarkan permen yang ada di mulutnya, Makima pun menyuruh Denji membuka mulutnya dan memberikan permen yang telah dia emut. Denji yang menyadari telah mendapat ciuman tidak langsung pun menunjukkan ekspresi malu. Kemudian, Makima pun kembali bicara kalau Denji mungkin tidak akan lupa rasa muntahan seumur hidupnya. Tapi itu tidak apa-apa karena mulai sekarang sampai Denji mati, Denji bisa merasakan banyak rasa baru. Jadi, Denji tidak akan punya waktu untuk mengingat rasa muntahan itu kembali. Makima juga memberitahu Denji kalau rasa ciuman tidak langsung Denji rasanya seperti permen loli cola. Kembali ke cerita utama, sambil memegang permen loli pemberian dari Makima, Denji pun akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan seks dengan Himeno dan meminta maaf pada Pochita. Alasan Denji meminta maaf pada Pochita karena yang membuat Pochita bahagia adalah melihat mimpi-mimpi Denji terwujud. Tapi kali ini, Denji tidak akan mewujudkan salah satu mimpinya karena Denji ingin Makima jadi yang pertama. Sambil memegang permen loli pemberian Makima, Denji pun tertidur di lantai. Saat itu, posisi Himeno juga telah tertidur, tapi di atas ranjang. Pagi pun tiba. Kali ini, Denji yang tidur terlelap di lantai mulai dibangunkan oleh Himeno dan diajak sarapan. Mereka pun pergi ke balkon hotel untuk melakukan sarapan. Sambil ditemani pemandangan kota, Denji bicara kalau makanan akan terasa enak saat dia melihat orang di bawah sana sambil makan. Himeno yang melihat Denji sarapan pun mulai bicara dan bertanya pada Denji saat dalam keadaan mabuk dan tak mengingat apapun semalam, apakah Denji tidak melakukan apapun pada dirinya? Denji pun menjawab kalau dia tidak ingin melakukannya dengan tukang muntah. Denji juga sudah memutuskan kalau Makima lah yang akan jadi yang pertama bagi dirinya. Mendengar itu dari Denji, Himeno pun merasa lega karena Denji masih di bawah umur. Jadi, mungkin Himeno lah yang akan dipenjara jika Denji melakukannya. Himeno juga bicara kalau Denji itu aneh, karena kebanyakan orang akan merasa canggung dalam situasi kali ini, lalu pergi begitu saja. Yap, alasan dari Denji tidak lain dan tidak bukan karena dia akan mendapat makanan gratis. Jadi, kenapa dia harus pergi?
Himeno yang mendengar alasan itu dari Denji pun mengingatkannya pada Makima dan bertanya pada Denji, apakah Denji menyukai Makima? Denji pun tanpa basa-basi menjawab kalau dia menyukai Makima. Himeno pun kembali bertanya, meski kepribadiannya busuk. Denji pun menjawab kalau dia benar-benar suka yang busuk. Setelah mendengar itu dari Denji, Himeno pun menawarkan Denji untuk dibantu berpasangan dengan Makima. Sebagai gantinya, Denji harus membantu Himeno mendapatkan Hayakawa. Mendengar tawaran tersebut, Denji pun bertanya pada Himeno apa yang Himeno sukai dari Hayakawa. Himeno pun menjawab kalau dia menyukai Hayakawa dari penampilannya. Kesepakatan pun dibentuk. Himeno dan Denji pun membuat aliansi untuk membantu masalah percintaan satu sama lain. Percakapan mereka pun ditutup dengan keputusan Himeno untuk menghilangkan kasta senior dan junior, dan memilih untuk berteman. Akhirnya, Himeno pun menyuruh Denji sarapan secara rutin di rumahnya sambil membawa Power dan Hayakawa juga. Panel selanjutnya pun diperlihatkan saat Makima bersama dengan rekannya yang akan pergi ke Kyoto menggunakan kereta. Saat berada di dalam kereta, Makima bertanya kepada rekannya berapa menit lagi sampai mereka sampai ke tempat tujuan. Rekannya pun menjawab kalau mereka akan sampai 30 menit lagi. Mendengar itu, Makima pun bicara kalau dia masih bisa makan siang. Tapi rekannya Makima bicara kalau jadwal makan siang mereka masih 1 jam lagi. Makima pun kembali bicara kalau dia pastikan tidak terlalu kenyang. Untuk itu, Makima tidak ingin bertemu orang penting di Kyoto karena mereka mengerikan. Jadi, Makima hanya ingin makan dalam keadaan tenang. Sambil melihat pemandangan di luar, Makima pun bicara kalau bir tadi malam sangatlah enak. Namun, tiba-tiba 2 orang di depan dan di belakang Makima mengeluarkan senjata dan menembaknya ke arah kepala Makima dan rekannya. Itulah akhir dari chapter 22. Akankah kejadian tersebut menjadi akhir dari Makima? Atau masih ada plot armor bagi Makima? Dan siapakah 4 orang yang menembak Makima? Semua itu akan kalian ketahui di chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah chapter selanjutnya. Sampai jumpa.